Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Dinamika politik terakhir memang menarik diamati dari panggung-panggung luar, tetapi banyak yang terkejut, banyak yang terkaget-kaget karena aksi-aksi politik yang dilakukan oleh elit politik. Yang terakhir memang disoroti adalah pimpinan MPR yang mengambil langkah-langkah politik yang mengejutkan. Yang pertama adalah pimpinan MPR kabarnya mencabut ya, mencabut atau mengedit sebetulnya TAP MPR nomor 11 MPR 1998. Itu TAP MPR soal penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. TAP MPR itu dibuat dalam sebuah sidang istimewa MPR pada 11-13 November 1998 di mana terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat. Harian Kompas di 14 November menyebut 5 mahasiswa tewas dan 235 lain luka-luka. Aksi mahasiswa itu menuntut pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto. Dalam TAP MPR itu kemudian disebutkan bahwa penyelenggaraan negara itu, pemberantasan korupsi itu harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta, konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. TAP MPR itu ditandatangani oleh Ketua MPR Harmoko dan Wakil Hari Sabarno, Abdul Ghafur, Ismail Hasan Meteorium, dan Pujono Pranyoto dalam sidang istimewa MPR. Nah, inilah yang kemudian diedit atau direvisi oleh pimpinan MPR dengan menghilangkan nama mantan Presiden Soeharto. Bahkan tragedi Semanggi 1, 2, Trisakti juga belum ada yang bertanggung jawab. Korban tetaplah menjadi korban. Memang tindak lanjut dari TAP MPR itu adalah mantan Presiden Soeharto telah coba diadili, tapi Presiden Soeharto tidak bisa hadir karena memang sakit. Dalam bahasa yuridisnya adalah unfit to trial, tidak fit untuk menghadiri persidangan. Nah, yang menarik adalah kenapa? Apakah juga kemudian tidak terlalu berlebihan kemudian pimpinan MPR kemudian menghapus nama mantan Presiden Soeharto? Rasanya memang agak terlalu berlebihan. Ada apa di balik itu semua? Memang ada narasi yang dimunculkan, ini adalah konteksnya adalah rekonsiliasi elit. Selain Presiden Soeharto, ada juga Presiden Soekarno, dan ada juga kemudian Presiden Gus Dur. Tapi ketiga mantan presiden ini konteksnya tentunya menjadi sangat berbeda. Kritik memang bermunculan dari berbagai kelompok, berbagai aktivis, berbagai korban, keluarga korban dari pelanggaran HAM dan lain sebagainya mengatakan bahwa ini adalah pemutihan dosa-dosa dari mantan Presiden Soeharto, bisa menghambat pemberantasan korupsi, bisa menimbulkan impunitas dengan berbagai cara. Isu itu belum selesai, kemudian Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan layak dipertimbangkan bahwa Presiden Soeharto menjadi pahlawan. Saatnya pemerintah kemudian menganugerahkan pahlawan nasional kepada Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto. Itu diungkapkan oleh pimpinan MPR dan Mbak Tutut mengatakan atas nama keluarga meminta maaf selama 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto yang mungkin melukai publik. Pencabutan nama Soeharto memang disebut oleh Direktur Eksekutif Amnesty International sebagai langkah mundur terhadap reformasi. Langkah rekonsiliasi nasional adalah sesuatu yang baik-baik saja. Tapi bagaimana rekonsiliasi dengan keluarga korban? Keluarga korban yang tiap hari Kamis melakukan aksi unjuk rasa di depan istana menuntut pengadilan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Apakah mereka didengar? Dan bukankah mereka juga harus didengar karena mereka menjadi korban dari itu semua? Rekonsiliasi hendaknya tidak hanya menjadi milik elit, tetapi rakyat juga memang harus disapa.
Korban harus diberikan restitusi, harus diberikan rehabilitasi, dan juga harus diberikan sesuatu yang bentuk penghormatan atau penghargaan dari negara terhadap korban-korban. Namun yang menjadi menarik adalah di mana sebetulnya logika pimpinan MPR bisa mengedit, menghapus satu kata, menghapus satu nama yang ada di TAP MPR nomor 1998. Bukankah sebuah ketetapan MPR itu hanya bisa diedit, hanya bisa diubah melalui ketetapan MPR pula? Putusan MPR bisa dianulir dalam sebuah sidang MPR pula, bukan sebuah keputusan sidang istimewa MPR kemudian dianulir oleh pimpinan MPR. Selayaknya memang dikaji ulang semuanya. Silahkan saja mengajukan nama mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan, mengajukan nama Gus Dur sebagai pahlawan, tapi ada aturannya. Bagaimana seseorang akan diajukan sebagai pahlawan, tentunya ada tim yang kemudian mempertimbangkan plus dan minusnya sehingga semuanya sesuai dengan aturan. Karena konstitusi menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan kekuasaan politik yang menentukan segalanya, tapi hukumlah yang mengatur segalanya.